Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengulas model pembelajaran praktikum dalam rangka mengasah skill lab mahasiswa, keterampilan proses sains, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Pada percobaan kali ini akan diperlihatkan kegiatan mahasiswa dalam menentukan kadar protein kasar dari suatu pakan ternak. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum untuk menganalisis protein dari bahan pakan ternak dengan menggunakan metode semi mikro kaedah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam dunia peternakan hewan itu dibagi dua kelompok besar. Ada yang kita kenal dengan hewan ruminansia atau hewan yang memiliki lambung ganda, dan yang kedua adalah hewan non-ruminansia atau hewan yang berlambung tunggal. Nah, kebutuhan nutrisi kedua hewan ini berbeda, ya, terutama protein. Untuk hewan ruminansia, kebutuhan protein bisa dipenuhi dari dalam tubuh, terutama yang berasal dari mikroba rumen. Dan yang kedua yang berasal dari luar, yaitu dari bahan makanan, terutama rumput. Nah, kebutuhan protein untuk ruminansia yang berasal dari bahan makanan itu sedikit, ya, karena memang nanti akan ada protein yang berasal dari mikroba. Nah, hewan non-ruminansia atau hewan yang berlambung tunggal, itu kebutuhan proteinnya mutlak didatangkan dari bahan makanan. Nah, oleh karena itu kita wajib tahu berapa kebutuhan protein untuk hewan non-ruminansia tersebut, karena harus didatangkan dari bahan makanan. Nah, oleh karena itu ya kita harus tahu, ya, bagaimana cara mengukur protein dalam sebuah bahan makanan. Nah, hari ini kita akan praktikum dengan tadi metode semi mikro kaedah dengan tujuan untuk satu, agar kita mengetahui dan memahami bagaimana kita mengukur kadar nitrogen di dalam bahan makanan tersebut, dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengukuran nitrogen untuk menjadi kadar protein di dalam bahan makanan tersebut. Nah, kira-kira apakah dari kalian ada yang sudah paham tentang praktikum ini? Karena bagaimanapun juga kita sebagai mahasiswa biasanya kalau akan melakukan praktikum sudah mempelajari metode yang akan kita kerjakan. Pak, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari metode Gejedal ini. Prinsip kerja dari metode Gejedal adalah protein dan komponen organik yang ada di bahan makanan didestruksi dengan menggunakan asam sulfat, dan katalis selenium oksiklorida akan menghasilkan amonium sulfat. Kemudian setelah pembebasan dengan alkali kuat, amonia yang terbentuk kemudian disuling uap ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan cara kerja dari metode
semi mikro kaizal dari saudara Aprian. Nah, sekarang siapa yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Baik, menurut literatur yang saya baca, kekurangan dari analisis semi kejedal ini adalah semua komponen organik yang mengandung N itu akan ikut teranalisis, seperti purin, pirimidin, vitamin, dan kreatin. Sehingga hasil dari analisis ini akan diperoleh N secara keseluruhan, tidak mutlak asam amino saja. Namun, kelebihan dari analisis ini adalah langkah kerjanya mudah dilakukan dan bersifat sederhana. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Jadi apa indikator keberhasilan kita pada metode Faidal ini Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan menarik saya kira. Jadi indikatornya adalah sebenarnya hasil dari analisis praktikum saudara. Kalau nanti hasilnya mendekati atau bahkan persis sama dengan yang sudah dilakukan oleh orang atau di dalam pustaka-pustaka, nah itulah yang sesungguhnya yang indikator yang paling baik. Demikian saya kira jawaban dari saya. Kemudian selanjutnya kita akan membagi tugas kalian untuk dalam praktikum ini dibagi kelompok, dan nanti saudara harus membagi tugas kepada masing-masing anggotanya. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya bagi kita untuk membuat dua kelompok, di mana dua kelompok ini terdiri dari kelompok perempuan dan juga kelompok laki-laki. Untuk kelompok perempuan itu ada di sebelah kanan saya, dan yang kelompok laki-laki ada di sebelah kiri saya. Baiklah, kepada seluruh teman-teman, di sini kita akan melaksanakan praktikum analisis protein, yaitu dengan menggunakan metode kejedal. Karena di metode kejedal ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap destruksi, destilasi, dan juga titrasi. Untuk pada tahap destruksi akan saya serahkan kepada teman saya Roma dan juga Rizky. Untuk tahap destilasi saya sendiri, Afrian Perdana, dan juga Anom. Dan untuk tahap titrasi, Tony. Oke, baik teman-teman, pada praktikum ini itu kan terdiri dari 3 tahap. Nah, sedangkan kita ada 5 orang. Nah, nanti akan kita bagi untuk destruksi itu ada 2 orang, destilasi itu 2 orang, dan titrasi itu 1 orang. Nah, dari teman-teman, siapakah yang ingin mengerjakan pada tahap destruksi? Oke, Lismi. Ada lagi? Oke, Rizka Lestari. Nah, baik, kita masuk ke tahap kedua, yaitu destilasi. Siapakah dari teman-teman yang akan mengerjakannya? Oke, Eza. Baik, nah untuk tahap destilasi ini, saya sendiri yang akan mengerjakannya. Nah, untuk tahap terakhir, itu ada titrasi. Berarti otomatis Erin yang akan mengerjakan pada tahap titrasi. Baik, mungkin itu pembagian kelompok kita. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu cara kerja. Ya, baik. Dalam rangkai alat untuk praktikum metode Kezdal ini, sudah kita ketahui bersama bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama destruksi, kemudian yang kedua destilasi, dan yang ketiga adalah titrasi. Nah, kebetulan kalau untuk destruksi, alatnya sudah ada. Itu di tempat, di dalam lemari asam namanya. Nanti kita akan pergi ke sebelah sana, ya, di ruang sebelah. Kemudian yang kedua destilasi. Destilasi juga sudah terpasang alatnya, ya, sehingga kita juga tinggal pergi ke sana. Nah, untuk yang penting mungkin tahap ketiga, yaitu titrasi. Ini penting karena ini terbuat dari gelas yang mudah pecah. Jadi Anda harus hati-hati ya dalam bekerja, ya. Nanti dalam proses titrasi ini ada biuret sama elmer. Jadi cara masangnya lihat, perhatikan seperti ini. Nah, ini tekan, ya, ditekan, kemudian dimasukkan ke sini, ya, seperti ini. Nanti baru diputar seperti ini, ya. Nah, siap. Nanti tinggal diisi, dan nanti ini diletakkan di bawah sini, ya, seperti itu kira-kira, sehingga nanti saudara gampang melaksanakan kerjaan ini dengan mudah.
tapi harus hati-hati ya, karena ini terbuat dari kaca yang udah pecah seperti itu ya. Itu kira-kira paham? Ya, baik. Setelah alat-alat terpasang dan bahan-bahan tersedia di meja masing-masing, pada tahapan ini mahasiswa melakukan percobaan tentang penentuan kadar protein kasar dari suatu bahan pakan ternak, di mana dalam aktivitasnya diharapkan akan terbentuk keterampilan laboratorium, diantaranya pertama, dapat merangkai alat-alat praktikum. Kedua, dapat menggunakan alat dan bahan dengan cermat. Ketiga, dapat membaca alat ukur dengan teliti. Keempat, dapat melakukan tabulasi data-data praktikum dan menganalisisnya. Kelima, menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium. Yang keenam terakhir, menyusun laporan praktikum. Selama praktikum berlangsung, diharapkan akan terasah keterampilan proses sains mahasiswa, yakni pertama, mahasiswa mampu mencermati proses yang terjadi pada tahap destruksi, destilasi, dan titrasi. Kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasi atau membedakan secara spesifik proses kimia yang terjadi selama tahap destruksi dan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Pada tahap destilasi, selanjutnya proses penentuan kadar protein dari nilai persentase nitrogen dengan cara titrasi. Ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis kadar protein total yang terdapat di dalam pakan ternak hasil titrasi asam basa. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja percobaan ini dan fungsi alat-alat dan bahan yang digunakan, serta menyusun laporan dengan benar. Kelima, mahasiswa mampu menyimpulkan hasil percobaan dan menjelaskan best practice termasuk kendala yang dihadapi selama praktikum ini berlangsung. Keenam, mahasiswa mampu memprediksi kandungan komponen lain yang mungkin terdapat pada suatu pakan selain protein kasar dari persentase nitrogen yang telah dihitung hasil dari percobaan ini.
Baiklah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi bersama, siapakah di antara kita yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Saya Pak. Baik, dipersilahkan pada Tony. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil dari analisis yang kami lakukan. Yang pertama, untuk bukil kedelai itu protein kasarnya kami dapatkan 41,316. Sesuai dengan jurnal itu sebesar 42,96. Jadi di sini tidak terlalu jauh berbedanya. Dan juga untuk tepung ikan. Tepung ikan kami di sini menemukan jumlah 44,833 sesuai dengan jurnal yaitu 44,393. Nah, selanjutnya itu jagung. Jagung yaitu 57,911 sesuai dengan jurnal yaitu 5714. Dan untuk dedak 8,790 sesuai dengan jurnal yaitu 9669. Di sini dapat kami simpulkan bahwasanya hasil dari analisis kita ini tidak jauh berbeda dari apa yang ada di jurnal atau sudah analisis yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk kita ke depannya supaya kita lebih hati-hati lagi dalam analisis ini dan juga harus lebih bagus lagi dalam melakukan analisis ini, karena nanti apabila kita tidak sesuai dengan apa yang prosedur telah ditetapkan, bisa jadi hasil analisis kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan hasil yang kita sampaikan kepada teman-teman kita nanti lebih akurat gitu. Terima kasih. Baiklah teman-teman, berdasarkan titrasi yang telah dilakukan, didapatkan titik akhir titrasi untuk sampel bungkil kedelai sebanyak 18,40 mili, untuk sampel tepung ikan sebanyak 18,30 mili, untuk sampel jagung sebanyak 22,90 mili, dan untuk sampel dedak sebanyak 22,10 mili. Untuk itu, mari kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan. Baiklah, Anda telah berhasil melakukan percobaan ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari praktikum yang telah kita lakukan dari tadi pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan kalian bisa melakukannya di masa depan yang lebih baik. Ya, disilahkan untuk membuat laporan, ya, sesuai dengan format yang telah dibuat di laboratorium sini, ya. Semoga kalian bisa membuatnya dengan baik. Bagaimana? Siap? Ya. Baik. Sampai bertemu pada percobaan yang lain. Terima kasih. Demikianlah cara-cara membelajarkan model pembelajaran praktikum. Semoga video ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam membelajarkan topik-topik praktikum yang sangat dibutuhkan oleh para asisten dosen dan dosen pemula.